Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, terima kasih, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah menyampaikan kita kepada bulan yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan, yang menyapa kita, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjadi wasilah jalan kembali kepada fitrah manusia, menuju fitrah yang bersih dan suci. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah serta istiqomah kepada kita semua di dalam menjalani bulan suci Ramadan hingga paripurna. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini dalam keadaan sehat walafiat jasmani pun rohaninya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di bulan yang dinanti-nantikan selama 1 tahun penuh, di mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberlimpahan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang diharapkan mampu menghantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan mengendalikan nafsu haiwan dan mengendalikan nafsu syaitan yang ada di dalam diri setiap manusia, agar kita mampu lahir seperti bayi yang baru dilahirkan di dalam keadaan bersih dan suci ya. Bulan Ramadan ini pun merupakan bulan yang menjadi momentum bagi kita semua untuk bertaubatan nasuha ya, untuk memperbaiki diri kita yang tadinya mungkin akhlak budi pekerti kita masih kurang baik. Maka yang diharapkan dengan datangnya bulan yang istimewa ini, akhlak budi pekerti kita mampu kembali mencontoh adab budi pekertinya junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, budi pekerti yang luhur.
dan diharapkan kita mampu beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan datangnya Ramadan ini jangan sampai seperti tahun-tahun kemarin. Okay? Bulan Ramadan yang datang kita jalani, setelah itu kita tidak mendapatkan hasil yang secara maksimal. Okay? Hasil yang mampu merubah kehidupan kita, merubah jiwa kita, dan merubah keimanan kita. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kami ingin membekali untuk diri ulun pribadi khususnya dan umumnya mungkin untuk pian seberataan, bahwa untuk menjalani puasa dengan baik, dengan benar dan sempurna, maka kita harus menjalani 3 tingkatan puasa secara bersamaan. Ya, Bapak Ibu. Karena kebanyakan selama ini di tingkat yang saum umum atau awam, kebanyakan kita hanya menggugurkan kefarduan atau kewajiban, hanya sebatas menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu syahwat untuk mendekati suami atau istrinya. Kebanyakan hanya sebatas 3 unsur itu saja, dianggapnya sudah cukup, ya. Dan ketika kita hanya menjalani saum umum atau awam, maka kita belum mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita belum mendapatkan hasil dari puasa itu sendiri, ya. Lalu setelah kita menahan haus, menahan lapar, dahaga, menahan hawa nafsu syahwat kepada pasangan kita, diharapkan kita mampu menggali daripada makna saum khusus yang kedua. Setelah lapar, dahaga, menjaga hubungan suami istri di siang hari, maka selanjutnya kita diwajibkan masuk ke dalam saum khusus, menjaga seluruh tubuh dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ialah perbuatan yang mendatangkan maksiat, perbuatan yang mendatangkan dosa, dan perbuatan yang mampu melelehkan kolbu kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh ialah menjaga penglihatan kita, nggih. Karena di tingkat saum khusus ini kita sudah mampu menapaki hikmah bahwa penglihatan ini sekedar titipan, bukan hak milik kita. Ya. Ketika berpuasa, janganlah kita menghabiskan waktu sia-sia untuk melihat hal-hal sesuatu yang pada akhirnya melalaikan hati kita untuk berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ya, contoh.
ketika kita ada waktu santai, waktu luang, karena ini puasa hanya 1 bulan. Sayang kalau kita lewatkan waktu ini dengan perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya kita lupa mempunyai tugas untuk mengingat Tuhan kita. Ya. Keseringan kita melihat entah itu hiburan atau entah itu berita yang pada hakikatnya tidak terlalu kita perlukan. Di bulan yang istimewa ini, setahun sekali, ini bulan tempat kita menempa diri, dikatakan pesantren kilat. Hanya sebulan, yang nantinya sebulan ini kita harapkan mampu menjadi bekal kita untuk menghadapi 11 bulan setelahnya. Karena apa? Ciri daripada keberhasilan puasa kita setelah meninggalkan bulan Ramadan yang kita cintai ini, kita mampu membawa sifat, tabiat, akhlak, ilmu dan adabnya. Nah, seperti itu. Ya. Karena ketika kita berhasil, maka kita akan lebih berhati-hati di dalam bertindak, di dalam berucap, di dalam berbuat. Nah, itu Bapak Ibu. Ini yang sudah harus menapaki saum khusus, ya. Yang tadi sudah menahan, kita tambahi lagi. Yang ditahan tadi perut dan bawah perut. Nah, kita tambahi lagi. Kita jaga seluruh tubuh dari perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di tahap awal saum umum, ketika kita makan belum pada waktunya, maka akan batal. Ataupun minum belum pada waktunya, belum berbuka puasa, tengah hari, terik matahari, tidak ada orang, lalu sedikit saja. Nah, batalnya, kada ada orang kayaknya. Kenapa? Karena pemahamannya masih di syariat saja. Inyak belum kenal yang namanya ilmu awaludin ma'rifatullah. Nah, karena belum kenal merasa sendiri. Inyak takut, inyak malu ketika ada orangnya. Nah, ada nang melihatinya karena belum paham. Nah, itu batal Bapak Ibu. Nah, ketika kita naikkan puasanya menjadi puasa saum khusus, maka ketika kita melakukan segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, contoh ketika puasa kita dilarang 5 hal yang membuat kebocoran kalau di syariat pahalanya, keberkahannya puasa itu apa? Yang pertama, berkata dusta. Puasa itu mau aja masih mendustai kawalannya. Nah, apalagi biasanya yang kebanyakan yang bekerja di pasar. Nah, biasanya ada semua mau berdustanya. Nah, yang kedua, masih mau menggibah. Di bulan puasa masih menggibah. Nah, ada berdua temannya datangnya, nah ditambahinya lagi, nah diprovokasinya, nah tambah rame gibahnya. Nah, artinya kada menjaga lisan daripada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tahap saum khusus sudah batal Bapak Ibu. Secara kolbu kita sudah gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, masih suka kita mengadu domba. Artinya memberikan berita yang
belum jelas kebenarannya kepada orang-orang. Nah, tersalah paham akhirnya. Nah, itu juga kita dapat mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yang keempat ialah berani bersumpah palsu. Nah, karena dibayar orang nih, nah ulun bayari pian jadi saksi palsu lah. Nah, untuk mencelakai orang. Kita pun yang kayak itu. Setiap hari sholat, setiap hari bersyahadat, bersaksi. Kalonya kita belum menyaksikan kehadiran Tuhan yang katanya lebih dekat dari urat nadi kita, artinya kita masih menjadi saksi palsu. Naham. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, maka di sini tiada Tuhan selain harta bendaku. Nah, yang dikaji ilmu ilmu kaya. Hidupnya penuh ambisi. Nah, maka rezeki sudah tertakar kada tertukar. Artinya pian tuh tenang aja selama pian bertakwa, ini kuncinya. Tapi jikanya ulun lawan pian kada bertakwa, nah kada ada yang menjamin asal takwa, nah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nangka itu. Lalu yang ketiga, berkata-kata yang tidak ada manfaat. Ya, yang kelima ya Bapak Ibu. Jadi itu sebaiknya kita hindari, ya. Karena terkadang karena kebiasaan lalu kita lupa. Ya termasuk ulun jua ini. Masih kita banyak salah, khilaf dan dosanya. Oleh sebab itu malam ini kita sama-samalah ulun juga minta halal, minta ridhonya, lawan pian ulun minta ampun juga masih banyak hilafnya, ya, supaya esok kita menjalani Ramadan dengan saling memaafkan, ya. Di situ tadi saum khusus setelah menjaga seluruh anggota tubuh. Kita juga dilarang yang namanya berkeluh kesah. Nah, datang takdir Tuhan nih, ya, bagi Tuhan baik, bagi kita kada baik. Nah, contohnya umpama siang hari kita mintanya mendung, nah lalu teriknya subhanallah, nah lalu memahami, nah kada paham siapa nih mendatangkan panas, siapa mendatangkan dingin, jar. Kada pinandu lawan nang ampunnya. Nah, panas dipandiri, dingin juga dipandiri. Nah, nang kayak itu kita harus halas, harus sabar. Apa yang datang di dalam kehidupan kita, jikanya di dalam puasa kita harus sabar. Itu puasanya tingkat di dalam kekhususan, tingkat di dalam hakikat. Apabila kita sabarnya kurang, maka hukumnya batal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi manusia tetap baik kita sahur, kita juga berbuka puasa. Nah, tahu-tahu gugur sudah di hadapan Allah Subhanahu wa dua itu harus kita jalani secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Ya, kada boleh terpisah-pisah. Ya, berani lapar, berani dahaga, berani mencegah nafsu syahwat, juga harus berani menjaga seluruh anggota tubuh supaya kada berdosa. Nah, apabila
ada nih ibaratnya kepala rumah tangga yang lalai, ibaratnya yang lupa ketika emosi, maka lalu menyakiti istrinya. Ada juga yang kayak itu tuh. Puasa maka ujarnya puasa ini setan dibelenggu lah. Nah, surga dibuka, bujur, setan dibelenggu. Surga dibuka. Nah, setan yang ada diri ini jadi liar akhirnya. Yang di neraka yang dibelenggu, yang di dalam diri jadi liar. Nah, apa kabar nih? Maka puasa. Istri bemame lalu dipukulinya ya. Subhanallah, kada boleh nang kayak itu, ya. Pabilanya sudah belajar ilmu tauhid, tasawuf, ma'rifah, minimal hati harus lembut, ya. Minimal seluruh anggota tubuh kita terjaga daripada menyakiti, menjolimi pasangan kita, anak cucu kita. Menakut-nakuti boleh karena mau mendidik umpamanya, mau mukul anak ini dipukulkan ke dekatnya, lalu ketakutan anak ada apa-apa. Ini kada kalau girigitan dipukulnya anak-anaknya. Ingatlah supaya kita ini mampu mendidik anak, jaminannya kita harus dekat lawan Tuhan. Jakanya kita kada dekat, kata-kata kita kada didengar. Karena yang membolak-balikkan hati manusia ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu Bapak Ibu kalau punya anak seperti ini jangan dimusuhi. Bukan anaknya yang salah. Mungkin kita ditegur Tuhan supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Malam itu ketika anak guring, pian banyak sholawat. Makin banyak makin bagus, sampai pian lelah ini bersolawat, lelah pian bersolawat, beristighfar. Lalu setelah pian mau ampihan, tiup ubun-ubunnya ini 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup. Nah, mudah-mudahan anakku engkau sembuh, engkau nurut, engkau jadi anak yang soleh, engkau jadi anak yang soleha. Sampai kapan? Seterusnya. Baru sebulan maunya berubah. Yang sabar, yang istiqomah. Usahakan 40 hari, 40 malam, jangan ada jeda. Insya Allah Bapak Ibu, insya Allah. Senakal-nakalnya anak, nakalnya kada membawa mudarat kepada orang tuh. Wajar namanya anak. Kalau kada nakal bukan anak-anak, tapi nakal yang sewajarnya, namanya anak-anak, bukan nakal pang. Mereka itu karena kecerdasannya tumbuh, maka keingintahuannya bertambah. Kita orang tua membentengi anak seperti itu. Dari sisi zohir menjaga lingkungannya, menjaga yang namanya teman-temannya, sering dinasihati, lalu dilengkapi setiap malam pian. Nah itu tadi amalannya berapa kali? Seikhlasnya. Pian 100 kali kada ikhlas, kada dapat apa-apa pian. Pian banyak bersolawat, banyak istighfar, ya halas. Nah, pian mau ampihan, tiup ubun-ubunnya anak. Setiap inyak guring. Nah, insya Allah sudah banyak terbukti Bapak Ibu. Kenapa nang kayak itu? Karena mengembalikan tubuh yang berkalimah mem ha mem. Nah, dengan tadi melemahkan hawa nafsu yang kada baik yang mempengaruhi anak cucu kita. Dilemahkan, dibantu anak itu tadi. Bukan kita lawan, bukan kita musuhi.
Karena mereka titipan, ya, titipan yang membuat kita bahagia. Kalau belum nikah pengennya nikah, setelah nikah pengen punya anak, diberi anak, hamuk. Ada bisa diatur ya. Bukan Allah. Itu teguran Allah untuk kita, Bapak Ibu ya. Anak itu cermin. Makin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kita sambung untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan dengan saumul khusus bil khusus. Ini puasanya para wali nih Bapak Ibu. Karena mereka diharuskan menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perbuatan supaya terus terhubung lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada mau terpisah lawan Tuhannya. Karena apa? Karena yang dipandang musyahadahnya sudah af'alullahnya, sudah sifatullahnya, sudah zatullahnya. Inyak memandang yang lapar, yang haus, yang mampu menahan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika siang pian sudah kada makan, kada minum, pasti lemah, lemas. Nanti setelah buka puasa jadi kuat lagi, dibawa tarawih. Hakikatnya bahwa yang menguatkan kita, yang melemahkan kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Karena kita ini kan sifatnya hamba yang pada makamnya la haula walahu wata, yang ilah billah, ya, yang ampunnya diri itu tadi. Makanya sering saya ingatkan, kalau kita di kiau untuk berangkat sholat, hayalah sholat, jawabannya apa Bapak Ibu? La haula wala quwata. Betul Ibu? Nah, saya ulangi lagi supaya ingat. Kita sendiri nang mengakui ulun ini ada kuasa, jakanya kada pian bantu ya Allah. Kuasa juga nang kayak itu. Siapa yang mempunyai makanan, minuman yang dihidangkan kepada kita, ampunnya juga. Nah, kita kada berani makan minum di tingkat ini, walaupun kada ada orang siang hari hausnya, panasnya, teriknya, maka kita ini kerja ngelas ibaratnya, ngelas besi di tengah lapangan. Wah, subhanallah nikmatnya panas ini, tambahi lagi. Ada orang padahal, tapi kada berani Bapak Ibu. Di sampingnya ada es teh. Nah, ada makanan. Biasanya pekerja itu kan kalau bekerja juga namanya ibadah. Ada puasa kada apa-apa ujarnya. Nah, iya, memang seperti itu. Nah, di tingkat umum atau di tingkat saum orang awam ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah di tingkat saum khusus bil khusus, maka kita sudah malu lawan Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana saya mau mengambil air minum atau makan, maka ketetapan belum dibolehkan, belum waktunya buka ulun sadar bahwa nang melihat nih Allah juga. Nah, yang mengawasi nih Allah juga, yang membersamai ulun nih Allah juga. Bagaimana ulun mau ambil walaupun kada ada orang, tapi ada Tuhannya. Nah, ada zat sifat. Nah, kayak itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah, orang-orang bahari kalau bersadap pejam Bapak Ibu. Artinya apa? Ini nang kada kelihatan, nang gaib. Yang dikatakan zat wa ashadu anna Muhammad
baru dibuka. Nah, ini sifatnya Allah dan Muhammad itu seperti matahari dan cahayanya. Nah, itu perumpamaannya Bapak Ibu. Ya. Artinya nang kelihatan matahari dikatakan sifat. Cahaya itu yang dikatakan zat. Nah, bisa dilihat kada cahaya itu Bapak Ibu? Kada bisa, tapi bisa menerang nyata. Nah, maka kada terpisah. Ya? Garam dengan asinnya, gula dengan manis, manusia dengan napas. Nah, akan tetapi di tingkat akhir ini, tingkatnya saumnya para wali, kita diharamkan mengucapkan sir rahasia Tuhan. Kada boleh Bapak Ibu lah. Kada boleh membongkar rahasia Tuhan di muka umum. Nanti timbul Nah, yang baru belajar biasanya karena kesenangan, karena terlalu semangat, lalu aku Allah. Nah, sasat ini. Siapa gurunya tuh? Nah, kada boleh lah Bapak Ibu. Ya, karena kita manusia bukan Tuhan. Ya, kita tidak mempunyai hak untuk mengucapkan pengakuan. Ya, cukup paham, mengerti, diam. Nah, kita bersama, kita diliputi. Nah, oleh sebab itu kiasnya ya seperti Muhammad lawan Allah, kada terpisah. Orangnya itu aja, itu juga, tapi jangan dibongkar, jangan disebut, nanti jadi sifat, terlihat jadi fitnah. Itu larangan, haram disebut. Ya. Kalau ulama-ulama yang terdahulu seperti Al-Halat, Syekh Mansyuri Rahman, ya, Syekh Siti Jenar, mereka mengatakan seperti itu karena sedang zauk, karena sedang mabuk. Ya. Mereka tenggelam di dalam keasikan lawan Tuhan. Nah, kada boleh, ya, Bapak Ibu, dijaga. Oleh sebab itu Rasulullah menjaga yang namanya rahasia diri dengan syariat. Bapak Ibu, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Makanya ketika sudah lengkap 3 tahapan puasa kita jalani, timbul yang namanya kesadaran semakin hati-hati, semakin malu, semakin semangat kita beribadah. Oh, ini puasa siang hari guring. Nah, bangun guring lagi, bangun guring lagi. Nah, kayak lagunya siapa tuh? Nah, habis bangun guring lagi. Nah, mentang-mentang guring itu juga Nah, berarti kada semangat, ya. Karena di dalam bulan Ramadan ini kita akan terbuka kesadaran diri kita kepada kedekatan daripada Zat yang Maha Suci. Bapak Ibu, kalau puasa kita akan lebih menghargai waktu kita untuk memperbanyak amalan sunnah dan wajibnya, ya Bapak Ibu. Jadi kalau puasa kita akhirnya malas-malesan, naham, kada paham nih, artinya merasa inyak yang puas. Nah, maka sudah dikatakan, ya, ketika kita merasa puasa, kita merasa ada diri. Ketika merasa ada diri, disitulah tertanam yang namanya syirik kafiul khafi. Nah, itu ini yang dikatakan kebanyakan orang puasa yang didapat hanya lapar dan dahaga. Mereka kada paham esensi
esensi itu makna, hakikatnya bahwa puasa itu sebetulnya membentuk diri kita, dikembalikan supaya kembali ke fitrahnya. Supaya fitrah itu seperti apa? Kembalilah melalui awaludin. Orang yang belum awaludin maka akan menjalankan puasa semaunya. Nah, ini bulan puasa uring-uringan. Nah, bulan puasa masih ketakutan. Bulan puasa masih khawatir. Nah, kayak apa? Takwanya di mana? Maka akan membentuk ketakwaan kepada kolbu atau hati kita. Oleh sebab itu, yang kita sayangkan Bapak Ibu, ya, tapi kita tidak boleh menghakimi, cukup dipakai diri sendiri. Jangan lalu setelah tahu ilmunya, sampean puasa sia-sia, kasihan sampean. Nah, kada boleh diam aja Bapak Ibu, ya. Karena itu tadi kebanyakan dari di luar sana orang syariah di tahap puasa yang pertama saja, saum umum saja, cukup menahan perut, bawah perut, dan mereka hanya menjaga kefarduannya, tapi masih bisa melakukan hal-hal yang mencerminkan sifat hewan dan sifat syaitan. Sifat hewan dan sifat syaitan apa? Bapak Ibu, terkadang mereka masih mempunyai niat hati untuk menyakiti orang, untuk merugikan orang, untuk ngakalin orang. Berarti, nah, kolbunya belum bersih, kolbunya belum suci, belum ada rasa malu lawan Tuhannya. Oleh sebab itu, mari kita menyambut Ramadan ini dengan penuh ilmu, supaya kita mampu merasakan manisnya Ramadan itu sendiri, supaya kita betul-betul nanti menjadi fitrahnya suci kembali. Maka tradisinya beli baju baru. Yang dibajuin apa Bapak Ibu? Jasmani dan rohaninya, dengan kebaikan-kebaikan yang dikatakan sifatnya Muhammad hakiki Bapak Ibu. Sifat Muhammad hakiki itu Muhammad yang memancarkan sifat-sifat yang terpuji. Oleh sebab itu, kalau Ramadan yang kita pancarkan masih sifatnya hewan, sifatnya syaitan, ambisi, dan yang lain sebagainya yang menjerus kepada hubudunya, kita perlu terus memperbaiki kualitas puasa kita itu sendiri. Jangan-jangan masih di tahap awal saja, karena ini sangat penting. Ini menentukan nanti Bapak Ibu 11 bulan berikutnya, apakah ada bekas-bekas Ramadannya. Nah, karena setelah Ramadan sholatnya Senin Kemis lagi, kadang-kadang Senin, Selasa, Jumat. Nah, ya Allah, ya Rabbi. Nah, kayak itu Ibu. Lalu setiap hari berkeluh kesah kepada Tuhan, berarti kita kada ridho dengan apa yang Allah berikan, maka yang diberikan itu yang terbaik untuk kita. Kada boleh juga kayak itu. Jadi supaya kita ini bisa menuju kepada fana, bisa kita bako billah Bapak Ibu, supaya kita tenggelam di dalam kebesaran ilahi itu sendiri. Kalau masih ada pian, masih ada ulun, masih ada ego, ini puasa belum mampu melebur yang namanya maksiat Bapak Ibu. Keakuan ini tadi nah Bapak Ibu, aku nang puasa, aku yang berbuat baik. Nah, aku siapa? Maka tubuh, batang tubuh, ruh miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh sebab itu, orang yang belum paham hakikat esensi puasa, kemelekatan hatinya masih kuat Bapak Ibu. Keluar daripada Ramadan, cinta dunianya masih kencang. Nah, rumahku, hartaku, mobilku. Nah, okay. Maka semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan, mari kita leburkan sifat-sifat hewan dan sifat-sifat syaitan. Supaya apa? Supaya selamat. Supaya selamat. Karena ketika kita sudah lebur di dalam kebesaran Tuhan, di dalam kalimah la ilaha illallah, maka asa Bapak Ibu. Asa. Kada perlu mengkaji-kaji lagi. Oleh sebab itu puasa momentum yang tadinya kita ini ibaratnya berada di tempat kegelapan, mari kita beranjak menuju tempat yang terang. Hidayah Allah kan seperti cahaya matahari Bapak Ibu. Kalau kita tidak menghampiri maka tidak ada. Caranya menghampiri seperti apa Bapak Ibu? Bersihkan kolbu supaya bersih lalu hidup. Nah, setelah hidup, disitulah dikatakan qalbun mukmin baitu. Nah, sebelum bisa bersih, maka belum hidup. Sebelum mampu hidup, belum menjadi baitu. Nah, puasa Bapak Ibu, melatih kepekaan kita juga. Kepekaan kita untuk apa? Untuk hidup itu kita saling menghargai. Nah, Bapak Ibu, yang miskin, yang mungkin hari ini belum bisa makan, kita diajari merasakan laparnya orang miskin. Untuk melatih kita ini bersyukur di bulan puasa, banyak di luar sana, kadang mampu beli wadah buat buka puasa. Nah, kita tinggal pilih aja ibaratnya, masih cari yang lain-lain. Nah, siang lapar, buka puasa balas dendam. Nah, kadang lulus kayak itu. Kalau di sisi ilmu tasawuf, parut kanyang, malasinya, tarawih malas karena kepenuhan maka, karena nafsu itu tadi tuh Bang, kita diajari qanaah di dalam bulan puasa Bapak Ibu. Toh kita ini minum teh hangat umpama, pisang goreng, ada kurma, itu pun cukup sebetulnya. Nanti setelah tarawih baru, kayak itu. Secukupnya bersyukur kita. Itulah Allah ajari kita. Supaya apa? Supaya ditambahnya nikmat iman Islam di dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Kurangi berkeluh kesah, perbanyak syukur, karena terkadang kita melihatnya terus di atas. Kalau dunia itu Bapak Ibu, kalau dunia kan ke bawah, kalau akhirat ke atas. Itu orang itu rajin ya mulel, sholat malam rajin. Saya harus bisa seperti itu, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kajian malam ini mampu menjadi bekal, untuk kita semua. Esok hari kita jalani ketiga-tiganya. Siap Bapak Ibu? Siap, mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita, menjadi keselamatan, menjadi datangnya keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak yang harus kita kerjakan. Selain menahan lapar dahaga, menahan marahnya, banyak ikhlasnya, banyak
sabarnya. Kalau bini buka puasanya ikan asin, nah teh hangat, nah jangan kita marah-marah. Nah, kepala rumah tangga yang sah. Subhanallah, ya. Karena yang kita titik beratkan bagaimana kita mampu berpuasa untuk merubah akhlak budi pekerti dan sifat tabiat kita dari yang rendah menuju kepada yang mulia. Karena hakikat kita bukankah daripada nur dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nur itu pun berasal dari zatullah. Maka kita jaga jangan sampai kita kotori, dari dosa zahir maupun dosa batin. Banyak berdiam, diamnya berzikir. Nah, la ilaha illallah. Nah, banyakin istighfar, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Banyak kita dosanya Bapak Ibu. Dosanya banyak, syukurnya kurang, banyak berkeluh kesahnya, siriknya menumpuk. Nah, sholat duha 1000 dinar, nah inginnya kita lancar rezeki, nah berarti bukan lillahi. Nah, seperti itu, mudah-mudahan pada malam hari ini kita juga diberi yang namanya kekuatan istiqomah di dalam menjalankan puasa saum di bulan Ramadan dengan 3 tingkatan yang menjadikan puasa itu sempurna secara ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian kajian dari kami. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat, karena masih banyak kekurangan di dalam kami menyampaikan, karena kesempurnaan hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun akhiri sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.